Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, sahabat LC yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat LC yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya taubat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan Nabi SAW pernah mengungkapkan bahwasanya wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Jadi sungguh aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Jalla wa Ala dalam sehari ini lebih daripada 70 kali dalam sehari. Ya, istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan riwayat lain beliau mengatakan bahwasanya sampai 100 kali, artinya lebih daripada 100 kali. Dan ini menunjukkan bahwasanya taubat ini sesuatu yang sangat penting bagi setiap muslim yang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan manusia pada dasarnya adalah mahal al-khataya, khata Bani Adam. Jadi Bani Adam ini adalah khata. Jadi salah satu sifat dari Bani Adam, manusia ini adalah pelupa, kemudian berbuat kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah meminta ampunan pada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla sangat senang sekali ketika menemukan seorang hamba yang gemar untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla apa saja, termasuk meminta ghufran, ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Dimulai dengan definisi, ya. Definisi daripada taubat itu sendiri. Nah, kita lihat para ulama dalam literatur mereka terkait dengan taubat itu apa saja. Nah, at-taubah ya, secara bahasa adalah ar-ruju' minadz-dzambi. Dari taba yatubu, artinya ar-ruju', raja'a yarji'u, pulang, kembali. Kembali dari apa? Minadz-dzambi, dari dosa. Wa taba ila Allah yatubu tauban wa taubatan wa mataba. Kembali kepada Allah, ya, dengan benar-benar kembali. Kembali dari apa? Dari maksiat. Kemana? Ke ketakwaan, ke ketaatan. Nah, dan secara syar'i maknanya adalah aslu taba ada ila Allah wa raja'a wa anaba wa taba Allahu alaihi ay ada alaihi bil maghfirah. Jadi asal daripada taubat itu seperti yang tadi disinggung adalah kembali, ya, anab.
menuju Allah Azza wa Jalla. Taballahu alaihi. Allah memberikan taubat. Jadi seorang hamba datang kepada Allah untuk bertobat, itu tidak akan kosong. Tidak akan kembali dengan tangan kosong. Akan tetapi Allah akan menganugerahkan, menghadiahi hamba tersebut yang kembali kepadanya dengan ampunan. Ya. Jadi kalau hamba bertobat kepada Allah atau tabal abdu, itu artinya hamba kembali dari kemaksiatan, dari keburukan kepada Allah dengan ketaatan. Tapi jika taubat ini disandarkan pada Allah, taballahu, ya, taballahu 'alal 'abdi atau alaihi. Allah memberikan ampunan. Jadi taubat Allah kepada hambanya artinya pemberian ampunan. Tetapi taubat hamba kepada Allah artinya meminta ampunan. Jadi ini merupakan aplikasi daripada atau representasi daripada ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sangat banyak terkait dengan taubah, seperti misalnya watubu ilallahi jami'an, maka kalian kembalilah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala seluruhnya, tidak ada terkecuali. Jadi seluruhan taubat ini dari Allah itu untuk seluruh manusia, untuk seluruh Bani Adam. Ayyudu ila ta'atihi, kembalilah kalian kepada ketaatan Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Wa anibu ilaih, pulanglah kepada Allah dengan ketaatan. Kembali berbuat taat setelah kalian berbuat maksiat ataupun pelanggaran yang lainnya seperti kesyirikan dan kemunafikan. Secara garis besar atau benang merahnya, taubah itu adalah tarku dzambi ala ajmalil wujuh. Meninggalkan dosa dan segala yang terkait dengan itu ala ajmalil wujuh, dengan cara meninggalkan sebaik mungkin. Jadi dengan cara yang terbaik, meninggalkan dosa dengan cara yang terbaik. Nah, wa huwa ablaghu wujuhil i'tizar, wa huwa ablaghu wujuhi al-i'tidar. Nah, taubat ini kembali kepada Allah, meninggalkan dosa dengan sebaik-baik cara, menandakan bahwasanya atau berarti ini pengakuan uzur dari seorang hamba bahwa dia adalah begini dan begitu, berdosa kepada Allah, melanggar perintahnya, ya, tidak menjauhi larangannya. Ini dengan taubat ini seorang hamba menyatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau membuktikan kepada Allah Azza wa Jalla i'tizar, berupa permohonan maaf, permohonan uzur kepada Allah dengan cara terbaik. Dan i'tizar ini pasti dilakukan dalam 3 hal. Setiap orang yang meminta uzur, ya, meminta maaf, itu pasti dengan 3 bentuk, ya. Pertama adalah pasti melakukan inni lam af'al. Mohon maaf, saya belum melakukan seperti apa yang Anda minta. Atau bentuk lain, fa'altu li ajli kadza. Saya melakukan pelanggaran ini tapi saya bermaksud seperti ini. Atau yang ketiga adalah fa'altu wa asa'tu wa qad aqla'tu. Aku menyatakan diri bahwa aku ini bersalah dan aku sudah meninggalkan itu semua. Ya, ini pasti 3 bentuk tadi, ya, dan tidak ada bentuk yang keempatnya. Nah, yang akhir ini, yang tadi aku betul melakukan ini, tetapi aku sekarang sudah meninggalkannya. Ini pernyataan uzur seorang terhadap orang lain yang tidak bisa memenuhi tuntutan orang lain tersebut, ya, baik siapanya. Nah, tetapi ini adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Walillahil matsalul a'la. Kepada Allah harus lebih lagi, ya, bentuk dengan merendahkan diri, dengan takut, dengan pengagungan. Kalau sama makhluk saja seperti itu. Bentuk kalau kita uzur tidak bisa melakukan apa yang dituntut oleh kolega kita, teman kita, atau pasangan kita dan sebagainya. Dan ini adalah taubat. Taubat ini yang ketiga ini. Fa'altu wa asa'tu, aku telah melakukan pelanggaran ini. Aku nyatakan bahwa aku ini bersalah. Wa qad aqla'tu, dan aku ini sudah berlepas diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar tersebut. Dan ini kalau kepada Allah adalah hal-hal yang Allah murkai, Allah tidak ridhoi, dan ini adalah termasuk jenis dosa yang dilarang dalam syariat ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan taubat kepada hambanya yang bertaubat. Nah, ada istilah tawwab.
ya, tawab. Tawab ini adalah al-kathir at-taubah, al-abdu al-kathir at-taubah, seorang hamba yang banyak bertaubat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tawab. Seorang muslim yang baik yang senantiasa merendahkan diri kepada Allah tabaraka wa taala, tawab. Jadi tawab ini adalah al-abdul kathiru taubah, seorang hamba yang banyak sekali bertaubah. Wa qad yuqalu dzalika lillahi ta'ala likathrati qabulihi taubatal ibad. Jadi at-tawwab ini bisa disanding atau disandang oleh seorang hamba, dan juga salah satu sifat dari atau nama daripada nama Allah Azza wa Jalla at-tawwab. Apa kalau konteksnya Allah Azza wa Jalla? Allah adalah maha pemberi dan terus menerus tidak berhenti memberikan anugerah taubat kepada hambanya, siapa saja dari kalangan hambanya yang meminta taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tawab ini bisa seorang hamba, bisa Allah Azza wa Jalla. Kalau hamba adalah orang yang terus menerus atau banyak bertaubat, tapi Allah Azza wa Jalla tawab adalah zat atau ilah yang senantiasa memberikan curahan rahmat dan maghfirahnya kepada hamba yang ingin bertaubat kepadanya. Seperti Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam ayat, ya. Misalnya surat Taubah, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Allah telah memberi taubat kepada nabi, kemudian sahabat dari kalangan muhajirin dan juga sahabat di kalangan ansar. Kemudian juga Allah tabaraka wa taala berfirman dalam ayat lain dan surat Taubah juga, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata an ibadihi, dan Allah yang menerima taubat, ya, permintaan ampunan dari para hambanya. Adapun para sahabat Allah sekalian terkait dengan apa sih syarat-syarat taubat? Biasanya kan ada syarat-syarat, ya. Untuk mendapatkan hadiah ada syaratnya ini dan itu. Untuk bisa diterima di universitas ada berkas-berkas tertentu yang menjadi persyaratan. Atau ingin menjadi pegawai, syarat-syaratnya apa saja, ya. Kualifikasinya apa saja sehingga dia bisa diterima di perusahaan tersebut, atau hal-hal yang administratif yang lainnya. Nah, taubat pun ketika seorang hamba ingin diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ada syurut, ada beberapa persyaratan. Syarat pertama adalah tarku adzanbi liqubhihi, ya. Kata para ulama adalah yang pertama meninggalkan dosa disebabkan dia merasa bahwa dosa itu adalah buruk. Jadi kalau meninggalkan saja belum tentu, tapi merasa bahwa dosa dan kesalahan tersebut atau maksiat tersebut adalah sesuatu yang buruk, yang keji. Tarku dzambi liqubhihi. Pertama adalah meninggalkan dosa disebabkan dia merasa, tahu, faham bahwa perbuatan dosa itu atau maksiat itu atau hal-hal yang dimurkai Allah tadi itu adalah termasuk perkara yang buruk. Yang kedua adalah an-nadam ala ma farrata minhu, menyesali, ya, perbuatan-perbuatan yang telah dikerjakan itu atas ketidakmampuan atau ketidakdisiplinan dia dalam memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla, melanggar, akhirnya dia menyesal, ya. Jadi yang kedua adalah penyesalan yang mendalam di dalam hati seorang hamba. Yang ketiga adalah al-azimah ala tarki al-muawadah. Jadi tekad kuat untuk meninggalkan dosa atau maksiat tadi. Yang keempat adalah wa tadaruk ma amkanahu an yatadaruk min al-a'mal bil i'adah. Jadi yang keempat adalah senantiasa mengejar keterlambatan tadi, ya, ketinggalan dari berbuat amal soleh dengan amal soleh yang dapat menutupi kekurangan-kekurangan berupa dosa-dosa yang telah dia lakukan. Nah, ketika 4 syarat tadi terkumpul atau telah dilaksanakan, telah dilakukan oleh seorang hamba, maka kamulat syara'id at-taubah atau syurut taubah. Maka sempurnalah syarat taubah sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima taubat seorang hamba tersebut dengan 4 syarat yang tadi kita telah sebutkan. Jadi kata para ulama, tidak cukup seseorang mengatakan qad tubtu, aku telah bertaubat,
Kalau sekarang trennya, aku sudah hijrah. Aku sudah meninggalkan ini semua. Tapi 5 menit kemudian, sehari kemudian, seminggu kemudian kembali kepada hal yang dilarang tersebut. Sampai dia terlihat perubahannya. Ada perubahan apa tidak? Karena orang ini mudah sekarang mengetik bahwa saya sudah begini, saya sudah begitu. Berucap, saya begini dan segitu, saya sudah taubat, saya sudah hijrah, saya sudah ini dan itu. Ternyata besoknya atau kapannya berbuat yang serupa. Nah, ini kalau memang seorang ini taubat dari perbuatan yang dapat mengeluarkan dari Islam seperti berbuat murtad, dia jangan hanya saya sudah masuk Islam lagi atau taubat dari kemurtadan saya. Tidak cukup itu. Sampai dia membuktikan bahwa dia melakukan rukun Islam atau membuktikan bahwa dia ini adalah seorang Muslim. Nah, memperlihatkan syariat-syariat Islam atau syiar-syiar Islam yang seharusnya seorang Muslim lakukan atau tampakkan. Jika seorang itu adalah ahli maksiat, saya taubat dari khamr, jangan minum lagi. Atau jangan mendekati hal-hal yang mendekatkan dia dari khamr, ya, sampai dia terlihat dari dia perubahan-perubahan berupa amal soleh yang nampak dari dirinya. Terus dan seterusnya. Kemudian hukum taubat. Jadi hukum taubat itu apa? Sunnah, apakah mubah, apakah wajib? Nah, kita lihat hukumnya bahwa Al-Imam Al-Qurtubi pernah mengatakan dalam tafsir surah An-Nisa, misalnya beliau mengatakan ittafaqatil ummah ala anna taubata fardun 'alal mu'minin. Jadi hukum taubat ini disepakati oleh umat, oleh para ulama bahwasanya wajib bagi setiap orang mukmin. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat An-Nur, misalnya wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Taubatlah kalian wahai orang yang beriman seluruhnya tanpa terkecuali. Jadi seluruh kita yang mukmin senantiasa wajib bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau ayat lain misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, taubatan nasuhan, taubat yang benar, yang nasuh, yang insya Allah kita akan sedikit ulas, ya. Taubatlah dengan sungguh-sungguh. Nah, taubat ini atau perintah bertaubat ini bagi setiap muslim hukumnya adalah fardun al-a'yan, fardu ain. Di setiap kita wajib bertaubat. Sebagaimana Nabi SAW mengaku bahwa beliau ini la astaghfirullah, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan taubat kepadanya fil yaum, dalam sehari, akthar min 70 marrah, 70 kali. Fama baluna nahnu, bagaimana kita? Beliau telah dijamin dosa-dosa yang telah lalu dan bahkan yang sudah datang. Beliau adalah nabi, beliau adalah sosok yang digelari al-amin. Beliau adalah sosok yang sempurna, yang telah dijamin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salahnya pun ditegur, setiap kesalahan yang sedikit itu ditegur, dan beliau senantiasa bertobat. Bagaimana kita yang sehari terkadang tidak istighfar, tidak merasa berdosa dan lain sebagainya? Ini tentu harus menjadi renungan buat kita dan jadi tamparan buat kita yang senantiasa lalai daripada istighfar kepada Allah, apalagi taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Berkali-kali dosa, mungkin dosa besar, sehari itu 2 kali, 3 kali, bahkan tidak terhitung. Apalagi yang jarang muhasabah, menghitung-hitung dosa atau mengingat-ingat apa kesalahan-kesalahan hari ini yang mungkin Allah mencabut keberkahan dalam hidup kita, nikmat dari hidup kita akibat dosa-dosa tersebut yang kita belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali, ya, karena manusia ini khata'. Nah, tadi ada kata wa tubu ilallah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintahnya adalah taubat nasuha. Jadi taubat itu bukan sekedar taubat, tetapi taubat yang disifati, yang ada penjelasannya, yaitu nasuh, taubah nasuh, taubat yang benar, yang nasuh, bukan sekedar taubat. Apa yang dimaksud dengan at-taubah an-nasuh? Lagi-lagi Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya
wa aslu taubah an-nasuh minal khulus. Jadi taubat yang nasuh ini berasal dari kata khulus. Khulus itu bersih, ya, murni. Sebagaimana dikatakan hadza asalun nasihun. Ini madu yang nasih. Yang nasih itu adalah idza khalisa minasyam'i, jika terbebas atau dimurnikan atau dibersihkan dari zat lilin yang ada di lebah tersebut atau di madu tersebut sehingga dia murni, artinya sudah disaring. Jadi taubat nasuh itu adalah taubat yang murni, yang jujur, yang benar-benar bertolak dari hati nurani seorang hamba bahwa dia ingin berubah, bukan sekedar pencitraan atau tren agar dikatakan dia hijrah atau agar dikatakan dia baik dan sebagainya. Ini tidak ada embel-embel itu, murni kepada Allah Azza wa Jalla. Minta, ingin dibersihkan hatinya, ingin dibersihkan dirinya, ingin dibimbing mendapatkan taufik dari Allah untuk lebih baik lagi, ya. Ini makna nasuh. Yang kedua adalah dari kata ihkam atau al-khiyatah. Al-khiyatah itu nasuh itu ada dari kata khiyatah. Khiyatah itu adalah menjahit. Jadi dalam filosofi menjahit itu kan menguatkan benang yang menyatukan potongan kain sehingga membentuk baju dengan pola tertentu, sehingga membentuk baju, membentuk celana dan sebagainya dengan jahitan tersebut. Nah, dikatakan seperti apa namanya menjahit adalah karena taubat ini qad jama'at bainahu, telah menggabungkan antara dia dan wali-wali Allah atau orang-orang mukmin yang lainnya, wa alsaqathu bihim, dan dia ketika bertobat pasti akan merapat dengan orang-orang bertobat lagi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang penjahit menguatkan potongan kain satu dengan potongan kain dengan benang sehingga tidak lepas lagi dan terbentuklah pakaian. Nah, ini Allah menggambarkan atau filosofi daripada taubat seorang hamba ini adalah dia digabungkan dengan wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ungkapan taubatan nasuh ini dari para ulama berbeda-beda, ya, banyak, tapi intinya mengarah kepada seorang kembali kepada kebenaran, kembali kepada ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dari perbuatan maksiat atau kekufurannya. Seperti misalnya ungkapan dari para ulama, taubat nasuh adalah allati la audata ba'daha. Jadi taubat nasuh itu bukan taubat sambal. Sudah tahu itu pedas, tetapi besoknya makan lagi pedas. Aduh pedas. Padahal itu adalah bisa menyakiti lidahnya dan sebagainya ketika berlebihan. Nah, ini taubat nasuh adalah allati la audata ba'daha, yang tidak kembali setelah bertaubat. Kama la ya'udu al-laban ila ad-dhar'i, sebagaimana susu yang sudah diperah tidak kembali ke perahannya atau ke puting binatang atau sapi tersebut. Kemudian juga Al-Hasan misalnya Al-Basri mengatakan an-nasuh artinya an yubghidul dzamba. Seseorang yang sudah bertaubat dan taubatnya adalah nasuh, yang diterima, yang benar, adalah dia akan membenci dosa yang telah dilakukan, bukan diumbar bangga, oh saya dulu begini. Sesekali boleh dikatakan atau diceritakan, tetapi untuk bukan berbangga-bangga, tetapi untuk jadi pelajaran agar orang lain tidak terjatuh kepada jurang yang sama. Tetapi sekarang beda, diumbar, ya. Seolah-olah dia dengan hijrahnya atau dengan taubatnya ini bangga dan mungkin jadi ladang untuk dia terkenal. Setelah itu dipanggil untuk mengumbar dosa dan kesalahannya di masa lalu. Waliyadzubillah. Sudah lupakan itu semua. Banyak sekali yang ungkapan-ungkapan, tetapi ini cukup satu atau dua saja yang diungkapkan para ulama terkait dengan ciri-ciri atau gambaran taubat nasuh itu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi syurut taubah sudah, ya. Syurut at-taubah sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang yang membuat seorang ini segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa hal-hal yang dapat membantu seseorang ini
segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena banyak orang yang dikunci hatinya oleh Allah Azza wa Jalla, atau yang dicap, atau yang ditutup hatinya, sehingga dia tidak mampu untuk bertobat, tidak mampu untuk bahkan menyatakan atau merasa bahwa dia itu bersalah pada Allah Azza wa Jalla, dan bahkan atau sulit untuk mengakui kesalahannya, dosanya, merasa bahwa dia tidak ada salah, tidak ada dosa. Padahal Nabi SAW yang dosanya atau kesalahannya sudah Allah Tabaraka wa Ta'ala jika lakukan sudah dijamin tetap bertobat lebih daripada 70 kali, bahkan lebih daripada 100 kali. Nah, apa-apa yang dapat membantu seorang untuk segera bertobat kepada Allah adalah idamatul fikri fi kitabillahil aziz al-ghaffar. Senantiasa merenungi, memikirkan makna-makna atau tafsir atau apa yang terkandung dalam kitab Allah Azza wa Jalla, Al-Quran. Jadi orang yang jauh dengan Al-Quran, itulah yang sulit bertaubat. Jadi semakin orang dekat dengan Al-Quran, membacanya, dan bukan sekedar membaca, tapi mentafakkuri, mentadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Jadi kitab yang diturunkan ini adalah untuk tadabbur, bukan hanya pelajari nada-nadanya. Oh, ini nadanya enak, nadanya nyaman, suaranya bagus. Tetapi yang inti adalah hidayah. Hidayah itu perlu penggalian, perlu perenungan, sehingga seseorang bisa dengan mengerti itu, dengan faham itu, dengan merenungi itu, bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ini tidak boleh, ini boleh, ini harus dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Inilah cara-cara taubat. Inilah yang dapat menyentuh hati kita sehingga tidak keras mau menyadari kesalahan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu karena mengerti dalam Al-Quran. Bukan hanya sekedar mendendangkan Al-Quran atau menghafalkannya saja, atau terlalu sibuk dengan tajwidnya saja. Walaupun itu semuanya penting. Nah, yang kedua adalah wa ma dzakarahu Allah Subhanahu wa taala min tafasilil jannah wa wa'ada bihil muti'in. Di dalamnya setelah merenungkan apa? Merenungkan rincian daripada jannah Allah Subhanahu, surganya, sehingga orang termotivasi. Ketika dia nikmat dalam maksiat, berarti jauh dari surganya dong. Susah untuk tidak mungkin atau mustahil mendapatkan surganya. Dan betapa pedihnya siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang menyisihi daripada perintah Allah Azza wa Jalla, atau yang dikatakan ahlu maksiat. Wadama ala dzalika, terus-menerus menjaga Al-Quran tersebut, dekat dengan Al-Quran, mendalami Al-Quran ini, hatta qawiya khaufuhu, sehingga takutnya ini menguat. Orang yang tidak melakukan maksiat itu karena takutnya kuat. Kalau takutnya lemah, itu akan terjerumus ke dalam maksiat dengan mudah. Jadi muraqabatullah di sini itu muncul daripada ketika kita memahami dan mentadabburi Al-Quran. Ketika jauh dengan Al-Quran, bagaimana dia bisa takut dengan Allah, takut dengan siksa, bagaimana dia takut dengan akibat atau efek buruk daripada maksiat tersebut. Wa raja'uhu, dan raja'nya, pengharapan Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Taubat itu kan dua penting yang dicita-citakan oleh seorang hamba dari efek taubat itu, dari hasil akhir dari taubat. Pertama adalah terbebas dari siksa dan mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, terbebas dari siksa neraka dan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Dan raghbah war rahbah ini, motivasi yang tinggi atas surga, ketakutan dari neraka ini merupakan thamaratul khauf war raja, merupakan buah daripada harap dan cemas dari Allah Azza wa Jalla, dari nikmatnya, ingin nikmatnya, dan takut daripada siksanya. Nah, dan yang terakhir kita tutup bahwasanya kita ini jangan sesekali menunda taubat. Dalam istilahnya adalah at-taswif. At-taswif itu adalah sa'atubu ghadan. Saya taubatnya besok saja. Saya taubatnya setelah umur sekian saja. Saya sekarang baru 20 tahun, nanti umur 40 saja. Belum tentu sampai kepada 40 tahun dia sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla umurnya. Allahu Akbar. Walisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Jadi taubat ini
tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat sayiat, keburukan, hatta idza hadar ahaduhumul maut, sampai dia menjelang maut baru bertobat. Artinya ruhnya telah berada di tenggorokan. Ini tidak bermanfaat. Sebagaimana Fir'aun, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Rabb Musa dan Harun, tetapi dalam keadaan dia tenggelam sehingga hitungan detik mati. Ini tidak bermanfaat sedikit pun. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar qala inni tubtul an, setelah sekarat baru aku bertobat sekarang. Ini tidak bermanfaat kata Allah Azza wa Jalla. Jadi sekarang, ya, dalam keadaan normal bertobat, dalam keadaan normal bertobat. Walalladzina yamutuna hum kuffar, dan tidak juga taubat diberikan kepada orang-orang yang mati dalam keadaan kufar. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan, diwafatkan dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadza wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita taufiknya agar kita senantiasa mudah, ya, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang senang bertobat di akhirat kelak. Amin ya rabbal amin. Ini yang dapat disampaikan. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.